إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan penuh keberkahan. Bagaimana tidak berkah, bulan di mana lahirnya, hijrahnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehadirannya, kedatangannya sudah diketahui ribuan tahun sebelum kelahirannya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian dari zaman Nabi Isa alaihissalam, bahkan 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam baru lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penantian yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat menggembirakan akan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad ya Muhammad, penantiannya sudah diketahui dan menggembirakan. Bahkan Ka'bah Baitullah tidak dapat dihancurkan karena memang Baitullah Allah yang menjaganya, Rabb hadzal bait, dan bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan tahun gajah. Bahkan pamannya Abu Lahab yang tidak beriman kepada Allah, kafir, dan dijebloskan ke dalam neraka selama-lamanya. Saat kelahiran Nabi, beliau bahagia, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, walaupun dia kafir, masuk neraka selama-lamanya saat kelahiran Nabi. Setiap kelahiran Nabi Allah ringankan siksaannya. Itu orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka. Apatah kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bahagia saat kelahiran Nabi, yang mudah-mudahan dengan kebahagiaan itu menyebabkan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Muhammad artinya terpuji karena teruji. Muhammad terdiri dari 5 huruf tersebar dalam 5 surat, dalam 5 ayat yang berbeda di dalam Quran. Dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Ali Imran, Al-Fat Muhammad, bahkan dalam surat As-Saff Ahmad ya Muhammad. Ahmad adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat nama Nabi. Apa-apa yang sudah diangkat oleh Allah tidak ada satupun makhluk yang mampu menurunkan derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahkan Allah memuji ciptaannya sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sebagai teladan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan terbaik dunia akhirat, imamul mursalin, imamnya para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, khataman nabiyyin. Dan juga sahabat bertanya kepada istri Nabi bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Kalau mau tahu kepribadian Nabi, maka pelajari Al-Quran. Semakin kita tahu kepribadian Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi. Tidak ada sahabat yang memberikan kebaikan kepada Nabi kecuali dibalas di dunia. Semuanya. Kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena saking banyaknya jasanya kepada Nabi. Kemudian orang melakukan kejahatan, membuli, menghina, meludahi, mencekik, bahkan ingin membunuh Nabi. Justru didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, justru yang pertama kali menjenguk orang yang meludahinya adalah Nabi, yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Perjuangan dakwah Nabi ini luar biasa. Selain perjuangan yang istimewa, karena juga akhlaknya yang sangat menawan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan Nabi, yang pertama, saat Nabi hijrah, saat Nabi dakwah ke Taif, ke Thaqif, Bani Thaqif, Nabi bukan disambut tapi disambit sampai melukai dirinya. Jangankan orang tua, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan tua mengusir Nabi, melempari Nabi dengan batu menyebabkan dia luka. Bedanya Nabi dengan Nabi lain adalah justru Nabi mendoakan kaumnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sungguhnya mereka tidak tahu. Itulah sayangnya Nabi kepada umatnya. Yang kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Allah. Diabadikan dalam salat kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, keberkahan untukmu wahai Nabi. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan, keberkahan, rahmat bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saat goncangan sakaratul maut, sakitnya mati, jangan kau timpakan kepada umatku, timpakan saja kepada diriku. Itulah Nabi. Saat menjelang wafat, yang diingat bukan suaminya, bukan istrinya, bukan saudaranya, bukan keluarganya, bukan orang tuanya, bukan cucu dan cicitnya, tapi yang diingat adalah umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat merindukan saudaraku. Siapakah ya Rasul? Bukankah kami ini saudaramu? Kata sahabat. Bukan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku.
Saudaraku kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi, yang dirindukan Nabi adalah kita semua yang hadir di sini. Kita enggak pernah lihat Nabi secara langsung. Kita tidak pernah tinggal bersama Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dan Rasul lainnya, nabinya dikasih lihat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya dikasih lihat, Fir'aun enggak mau beriman. Nabi Isa alaihissalam, bahkan dengan mukjizatnya Allah berikan mampu menghidupkan orang yang wafat. Pengikutnya ada yang tidak beriman, bahkan ingin membunuhnya, menyalibnya. Nauzubillah min dzalik. Nabi enggak pernah kita lihat. Kita enggak pernah tinggal bersama Nabi. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah istimewanya Nabi. Kita mulia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar dan melewati 3 anak tangga. Setelah mengungkapkan melewati anak tangga, Nabi selalu mengungkapkan amin, amin, amin. Saudara bertanya, sahabat Nabi, kenapa Nabi mengucapkan hal itu? Nabi menjelaskan, atani Jibril. Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku seraya mendoakan, mengatakan, dan doa yang paling mustajab, Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Celakalah, rugilah orang yang didatangkan bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah, rugilah orang yang didatangkan kedua orang tuanya ke muka bumi, tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga alias durhaka kepada orang tuanya. Celakalah, rugilah, siallah orang yang disebutkan nama Nabi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi menjahit pakaian pada malam hari, kemudian jarumnya jatuh dan dia tidak bisa melihat. Diraba tidak ketemu cari karena malam hari dan enggak ada lampu. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubahlah ruangan kamar yang gelap gulita menjadi terang benderang lantaran gara-gara wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugilah orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata Nabi. Siapakah orang sial itu ya Rasul? Istrinya menjawab, mereka yang disebutkan nama Nabi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita zakat, puasa, haji, Allah tidak melakukannya karena kita ibadah untuk Allah. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Giliran perintah salawat kepada hambanya lebih dahulu, Allah beserta seluruh malaikatnya yang mulia, yang melebihi banyaknya manusia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Agar kita mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak salawat kepadanya. Bahkan batu pun bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi ingat tahunan bahkan belasan tahun mana batu yang pernah bersalawat kepada Nabi. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadukan kepada Nabi. Khusus malaikat menyampaikan kepada Nabi. 100 kalikah itu? 1000 kali? Bahkan lebih dari itu pasti Nabi mengenal kita insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saat manusia dibangkitkan mereka berbondong-bondong minta pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun merasa dosa dulu, pernah melakukan kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, idhabu ila Muhammad. Pergilah kamu kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sujud kepada Allah, tidak mau mengangkat sujudnya kecuali umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat adalah mereka yang sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua
agar kita mendapatkan syafaat Nabi, pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi bukan jenggot semata. Sunnah Nabi bukan tidak isbal doang. Menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, sunnah Nabi. Amar ma'ruf nahi mungkar, sunnah Nabi. Membangun keluarga Qurani, sunnah Nabi. Memilih pemimpin yang baik, amanah, adil, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peduli kepada kaum muslimin, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, lagi digempur, lagi dibom, ratusan yang syahid, ribuan yang luka-luka, mempertahankan keimanannya dan haknya, maka haruslah kita tolong. Mukmin bagaikan satu tubuh, mathalul jasad, kalaupun ada yang sakit, maka tubuh yang lain meriang dan merasakan sakit. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin. Dan orang-orang beriman itu bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Peduli kita dengan saudara-saudara kita, bantu mereka dengan doa-doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanannya, diberikan kesabaran dan keselamatan. Doa mereka yang mungkin kita nggak pernah doa, doa menjelang wafat dia tahu. Dan kondisi di Gaza, di Palestina, mereka yang wanitanya sudah dalam keadaan menutup aurat, siap-siap kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibom, mereka dalam kondisi menutup auratnya. Orang-orang keluar dari rumahnya mau kemana? Keluar rumahnya digempur, dihancurkan. Maka banyak mereka, orang-orang sipil memutuskan, bapak, ibu, anak-anaknya sudah di rumah, sembunyi berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya. Kalaupun wafat mereka dalam kondisi syahid. Semuanya. Kenapa? Khawatir nanti trauma. Ada anaknya yang selamat, ada orang tuanya yang selamat, yang mengangkat dari keruntuhan keluarganya yang wafat. Doakan saudara-saudara kita, dukung kemerdekaan mereka. Dan kita bantu donasi kita, apa yang kita punya. Jangankan tetangga, binatang pun Nabi sangat peduli. Apalagi saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara, maka selamatkan mereka dengan doa, dukungan dan donasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, turunan soleh dan solehah. Kelak Allah jadikan negeri kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Dan Allah wafatkan kita semua suatu saat nanti dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.